Do you feel the vibes? Lembaga pendidikan Islam di Kepulauan Nusantara ini mulai terjadi, mulai berkembang itu terutama pada setelah Paruan kedua abad ke-13 ya. Abad ke-13 Masehi. Ketika momentum Islamisasi itu momentum Islamisasi di Kepulauan Nusantara ini meningkat gitulah. Ya, jadi memang ada, kalau menyangkut soal kapan mulai Islamisasi, ya kan, atau kapan Islam datang, itu memang banyak perdebatan ya. Kalau saya secara singkat menyimpulkan begini aja. Yang pertama, sejak abad ke-7 atau abad pertama Hijri ya, katakanlah abad 7-8 gitu, itu memang sudah ada Islam datang ke Pulau Nusantara ini ya, dalam bentuk pedagang-pedagang dari Arabia, dari wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Timur Tengah. Itu mereka ya orang Muslim ya. Jadi oleh karena itu ya Islamnya ke bawah ya. Jadi udah ada Islam kalau itu yang kita maksudkan ya. Tapi tidak ada bukti bahwa para pedagang ini aktif dalam menyiarkan Islam ya. Oleh karena itulah tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada sejak abad pertama Hijri. Abad 7-8 di Kepulauan Nusantara itu belum ada. Islam yang dianut oleh penduduk lokal ya. Penduduk lokal. Kalau pendatang-pendatang pedagang dari Arabia ya adalah gitu ya, tapi mereka tidak terlibat Islamisasi. Jadi Islamisasi penduduk lokal itu baru terjadi pada Paruan kedua abad 13. Dan Islamisasi itu terutama dilakukan oleh guru-guru yang mengembara ya, dari satu tempat ke tempat lain memperkenalkan Islam, mengajak terutama para raja untuk masuk Islam. Contoh tipikal dari penyair Islam yang mengembara ini adalah Wali Songo ya. Wali Songo itu mengembara dari satu tempat ke tempat lain menyebarkan Islam ya. Termasuk juga guru-guru pengembara itu yang lain di luar Wali Songo juga banyak yang menyiarkan Islam ke berbagai tempat di Nusantara ya. Nah, jadi itu yang paling pokok. Nah, berbarengan dengan penyebaran Islam itu kemudian mulai berkembang lah, mulai tumbuh, mulai ada rumah-rumah ibadat ya, rumah-rumah ibadah dalam bentuk musola, tentu saja yang paling sederhana musola. Kemudian masjid ya, segera masjid ada. Jadi kalau kita lihat misalnya laporan Marco Polo di Samudra Pasai ya, itu sudah ada masjid ya, dan bahkan Marco Polo melaporkan bahwa proses pendidikan Islam itu sudah mulai berlangsung di masjid habis asar gitu ya, atau habis Jumatan itu juga ada, habis Jumatan, habis asar itu pada belajar fikih dan seterusnya itu, dan lembaga pendidikan Islam pertama itu adalah ya masjid, katakanlah begitu, musola, masjid ya. Tapi kemudian Islam mengambil alih lembaga-lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat sejak waktu yang lama, sejak masa pra-Islam ya. Misalnya pesantren ya, istilah pesantren atau surau pesantren di Jawa ya, surau di Sumatera Barat, dayah di Aceh, itu adalah lembaga-lembaga yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Ini adalah lembaga-lembaga tempat yang mempunyai fungsi sosial keagamaan ya, fungsi sosial keagamaan di tempat itu masing-masing. Nah, memang pada masa awal Islam, tentu saja pesantren itu tidak seperti pesantren yang katakanlah abad 19, abad 20, apalagi sekarang ya, itu lebih berupa padepokan.
padepokan saja, tempat beberapa orang berkumpul dan kemudian belajar mengenai Islam gitu itu. Jadi pesantren seperti itu. Surau juga mengalami seperti itu ya. Jadi tempat belajar ngaji, tempat belajar pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai Islam. Pengetahuan dasar itu misalnya saja pokok-pokok ajaran Islam, kemudian keterampilan itu misalnya bagaimana, nah itu dia. Nah, jadi dari situlah lembaga-lembaga, tentu saja masa awal ini belum terlihat multikulturalitas itu karena ini masih terbatas ya, masih terbatas penyebarannya, masih terbatas. Kemudian lembaga dalam perkembangannya, lembaga-lembaga tradisional, lembaga-lembaga yang pra-Islam itu kemudian mulai berkembang ya, berkembang sedikit demi sedikit ya, mulai menjadi lembaga pendidikan yang lebih lebih teratur lah, katakan begitu ya, lebih terkonsolidasi gitu ya, tidak hanya sekedar sekedar hanya belajar mengaji saja, tapi juga belajar berbagai aspek ya Islam yang lebih luas. Nah, tapi saya kira perkembangan yang fenomenal dalam lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan surau itu, terutama terjadi pada, kalau pesantren itu terutama terjadi pada abad 19 ya. Abad 19 itulah masa di mana tradisi pendidikan pesantren itu terbentuk ya. Kenapa pada abad 19? Karena pada abad 19 itulah banyak guru yang kembali dari Mekah dan Madinah, apakah sebagai haji ataukah sekedar haji yang kemudian mendirikan pesantren atau masjid, dan kemudian atau murid-murid Jawi yang kemudian mendirikan pesantren, membentuk tradisi pesantren ya. Jadi ada pesantren yang dianggap paling tua itu adalah pesantren Tegal Sari ya, yang terkenal pada 1820-an ya, menjadi sangat sering dikaitkan dengan Pangeran Diponegoro ya, itu pesantren Tegal Sari itu. Pada abad 20 itulah kemudian tradisi pesantren itu terbentuk. Jadi kalau kajian dari Profesor Abdurrahman Mas'ud ya, Abdurrahman Mas'ud itu dosen UIN Semarang, pernah menjadi kepala Litbang Kementerian Agama. Pendiri tradisi pesantren itu yang pertama itu adalah Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun Syekh Nawawi Al-Bantani itu nggak pernah pulang kemana itu, ke Banten, nggak pernah pulang dia menetap di Mekah ya, sampai ke pesantren-pesantren, dan dia banyak sekali muridnya dari pesantren, termasuk Kiai Kholil dari Bangkalan ya, itu teman belajarnya. Jadi Kiai Kholil dari Bangkalan itulah yang membentuk tradisi pesantren, turut membentuk tradisi pesantren pada abad 19 itu. Nah, kemudian menjelang akhir abad 19, pemerintah Belanda itu melonggarkan pembatasan dalam menunaikan ibadah haji ya. Karena sebelumnya itu susah sekali pergi haji itu. Tetapi penasehat pemerintah Belanda dalam soal Islam, dalam urusan Islam, atau pemerintah kolonial Belanda itu punya lembaga birokrasi khusus untuk menangani urusan pribumi. Dalam hal ini pribumi itu adalah orang Islam, yaitu Headkantor for Islamische Zaken.
Headkantor for Islamische Zaken. Jadi kantor untuk urusan-urusan pribumi. Urusan pribumi itu ya urusan Islam, Muslim. Nah, salah satu penasehat yang terkenal itu adalah Snok Hugroje. Nah, saya kira mungkin Anda pernah mendengar nama itu ya. Salah satu penasehat Belanda yang sangat terkenal ya. Dengan macam-macam. Dia membagi Islam itu menjadi dua. Ya, ada Islam ibadah dan Islam politik ya. Islam ibadah itu biarkan aja ya kan. Jadi kalau orang Islam bikin masjid, bikin pesantren itu nggak usah dilarang, biarkan aja ya kan, nggak usah campur tangan ya. Karena memang kebijakan pemerintah Belanda itu tidak mau ikut campur dalam soal-soal urusan pribumi ya. Awalnya seperti itu. Tapi Snowgroundnya membagi Islam itu jadi dua ya. Pertama Islam ibadah atau sering juga disebut Islam kultural ya. Jadi kalau sekarang disebut Islam kultural. Islam kultural itu Islam yang non politik ya. Nah, itu tidak usah dikhawatirkan. Oleh karena itulah kaum muslimin itu saya kira dari situlah mulai tradisi kemandirian umat Islam. Itulah masa pembentukan tradisi pendidikan Islam yang kita wariskan sekarang ini. Mulai abad 19, katakanlah sejak Paruan kedua abad 19 itu pesantren, terutama pesantren pondok ya kan, mandiri ya. Jadi saya melihat di dunia ini mungkin ya untuk sebuah negara besar ya yang berpenduduk besar, kaum muslimin Indonesia itulah yang paling mandiri. Maksudnya itu tidak tergantung pada pemerintah. Jadi kalau kita perlu masjid, perlu pesantren, atau kemudian belakangan perlu madrasah, perlu sekolah dasar Islam, maka kita bikin sendiri. Kalau kita perlu memberi honor pada penceramah agama, pada khatib, ya, pada ustadz, ya itu bayar sendiri dari komunitas sendiri, dari jamaah masjid sendiri, tidak ada dari pemerintah. Nah, itu makanya kemudian inilah menjadi warisan terbesar, salah satu dari warisan terbesar Islam Indonesia sampai sekarang ini, ya lembaga-lembaga pendidikan itu. Pesantren itu sekarang jumlahnya sekitar 30 ribuan ya kan. Sekitar 28 ribu lebih itu dimiliki oleh Kiai-Kiai NU ya, Kiai-Kiai NU. Nah, selain itu ormas-ormas Islam yang lain juga punya pesantren, walaupun jumlahnya mungkin ada yang puluhan, ada yang ratusan gitu ya, seperti itu. Tapi tidak ada pesantren negeri, tidak ada satupun ya, tidak ada satupun pesantren negeri, nggak ada. Jadi kalau lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, lembaga pendidikan Islam Indonesia itu sahamnya ya, sahamnya atau share-nya sahamnya dalam sistem pendidikan nasional itu antara 25 sampai 30%. Antara 25 sampai 30% sahamnya dari tingkat PAUD sampai tingkat pendidikan tinggi ya. Itu sekitar itu banyak, itu besar tuh. Jadi bukan kecil ya. Apa itu? Dan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu boleh disebut antara 85 sampai 90% itu milik komunitas Islam sendiri ya. Komunitas Islam itu bisa dalam bentuk ormas, bisa dalam bentuk yayasan, bisa juga dalam bentuk individu ya, pribadi-pribadi. 85 sampai 90%, jadi besar sekali itu. Itu yang saya sebut dengan kemandirian umat Islam ya. Itu kebalikan dari sekolah-sekolah umum. Sekolah umum itu sekitar 90% milik pemerintah, milik negara, hanya sekitar 10% yang milik swasta. Nah, jadi kebalikan itu dari itu.
Jadi lembaga pendidikan Islam itu mulai terkonsolidasi pada abad 19, terutama pondok pesantren ya, dan pondok pesantren, pondok dan pesantren dan juga surau ya, dayah itu berkembang terutama pada abad 19. Nah, mulailah terjadi berkembang multikulturalitas di pesantren atau pondok atau surau ini ya. Yang dimaksud dengan multikulturalitas di situ adalah bahwa di pesantren ini para santrinya itu atau para di pondok ini surau itu datang dari berbagai suku yang berbeda ya. Mulai karena pada abad 19 itu masih ada tradisi santri kembara itu, santri yang pindah dari pesantren ke pesantren lain ya. Jadi kalau dia misalnya, karena setiap pesantren itu zaman dulu ya, itu kiainya itu ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ahli bahasa Arab ya kan. Nah, jadi kalau si santrinya ini merasa sudah cukup belajar dari seorang kiai dalam ilmu yang dimiliki oleh kiai itu, dia bisa pindah ke pesantren yang lain, mengambil ilmu yang lain. Jadi tradisi santri yang mengembara dari satu tempat, dari pesantren ke pesantren yang lain. Dan inilah yang kemudian menumbuhkan itu perkembangan pesantren lain berikutnya, menimbulkan yang bisa disebut sebagai jaringan pesantren. Jaringan pesantren yang terbentuk karena hubungan antara kiai dengan kiai, antara kiai dengan muridnya, dengan santrinya, kemudian santri dengan kiai yang lain, kemudian juga sesama santri. Biasanya setiap santri-santri itu, banyak santri itu mendirikan pesantrennya sendiri. Sehingga kemudian pesantren itu terus berkembang, terus meluas gitu. Nah, jadi dengan mencakup berbagai orang, berbagai santri yang berasal dari tradisi sosial budaya yang berbeda. Tradisi sosial budayanya berbeda. Ya. Atau mungkin dalam batas tertentu mungkin juga persepsi keagamaannya, keislamannya juga sedikit banyak mungkin berbeda. Ya. Itu yang dimaksud dengan multikulturalitas terutama ya pada masa itu ya. Jadi memang multikulturalis mahasiswa melalui apa yang misalnya workshopnya, supervisinya atau yang lain. Suaranya dan obatnya itu nanti mulai dihilangkan. Itu suara dari mana itu? Coba di mute. Workshop itu apa yang diperlukan. Hostnya siapa host? Miftahul Asro. Coba hostnya di mute dulu kawan-kawan supaya kelas A. Dari kelas A, Prof. Dari unsur masalah dan solusi. Pak Miftahul Asror itu suaranya bunyi itu. Baik, terima kasih Pak Triyono. Ini nambah ilmu namanya. Ini perlunya tampil di presentasi ini. Miftahul Asro. Apa yang harus Japri aja yang punya nomornya. Yang punya ditelepon itu. bisa di mute sama host. Siapa hostnya? Iya, saya teleponnya. Butuh ya. Ya bro, lanjut bro. Teman-teman yang dari Jawa ya. Dia masih ngomong kok itu. Presentasi kelas A, Prof. Halo. Pak Mahim. Kenapa bisa nyeplit ke sini? Mungkin ini berbagi pengalaman dan Astagfirullah. Berarti jadwalnya bentrok ini Pak. Masih ada suaranya. Udah selesai, Pak. Udah selesai. Kelas A udah selesai. Tempat murid saya itu pada orang. Nah, udah aman. Ya, jadi yang matikan dulu itunya mute. Tadi sampai di mana ya? Sampai di Jadi lupa itu. Paham. Kelamaan tadi si apa namanya?
multikulturalitas di mulai pesantren. terjadi ada Multikulturalis. berasal dari tradisi sosial keagamaan yang mungkin agak berbeda karena seperti yang kita diskusikan pada pertemuan yang lalu ya, Islam Kepulauan Nusantara ini ada tradisi kita semua sama-sama sunnah wal jamaah ya kan, tapi sedikit-sedikit ada bedanya lah, tergantung dari lingkungan sosiokulturalnya, budayanya ya kan. Islaman orang Aceh mungkin sedikit banyak beda dengan orang Jawa atau orang Sunda. Tapi kemudian kalau mereka sudah masuk pesantren ya kemudian tradisi itu dibawa masing-masing. Mandi diteruskan loh, mandi. Bertingkat-tingkat juga. Multikulturalisme itu bertingkat-tingkat juga. Jadi tidak hanya satu bentuk ya, tapi bertingkat-tingkat juga. Mulai dari yang paling sederhana ya seperti itu. Mungkin itu bisa sebut sebagai multikulturalisme dalam tingkatan pertama ya. Nah, tingkatan yang kedua, multikulturalitas itu lebih kompleks lagi ya, terutama pada masa modern ya. Pada masa modern di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu di mana kemudian orang-orang yang mungkin muncul dari ormas-ormas yang berbeda. Abad 19 kan belum ada ormas Islam, belum ada NU, belum ada Muhammadiyah ya. Nah, tapi kemudian pada abad 20 ketika mulai muncul pesantren-pesantren modern, maka kemudian multikulturalitas itu mencakup perbedaan-perbedaan dalam ormas. Nah, mungkin itu terlihat misalnya katakanlah di Pondok Modern Gontor ya kan, di Pondok Modern Gontor itu santrinya ada yang berasal dari NU banyak ya kan, seperti almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu kan dari Gontor dan banyak dia, atau dari Muhammadiyah juga ada gitu kan. Nah, itu pada tingkat yang kedua. Pada tingkat yang ketiga yaitu ketika lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya multikulturalitas internal sesama Muslim, tapi juga mencakup penganut agama lain, santri atau mahasiswa-mahasiswi yang dari agama lain. Unisma itu saya kira pasti punya mahasiswa non-Muslim ya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Mahasiswa Kristen atau Katolik atau yang lain ya. Nah, itu atau ya kalau di Malang ya Unisma, Universitas Muhammadiyah ya, UMM ya, Unmuh Malang itu mahasiswa-mahasiswinya tidak hanya orang Islam tapi juga orang-orang non-Muslim ya, banyak gitu di berbagai fakultas yang ada. Nah, itu multikulturalitas atau multikulturalisme pendidikan Islam pada level yang ketiga yang lebih kompleks ya. Bahkan mungkin multikulturalitasnya itu mungkin mencapai tingkat keempat. Tingkat keempat itu yaitu ketika para dosennya juga ada yang datang dari mancanegara ya, yang bukan Muslim. Nah, saya nggak tahu di Unisma ini ada dosen tamu atau dosen yang katakanlah ya dosen tamu, visiting profesor atau visiting lecturer yang non Muslim ya kan, mungkin saya nggak tahu datang mungkin dari Australia atau dari Amerika, mungkin mengajar bahasa Inggris atau mengajar yang lain-lain, itu bisa saja ya. Nah, itu multikultural yang keempat yang mencakup lingkup nasional yang lebih luas. Nah, itu. Jadi 4 itu. Nah, pada masa abad 19 ketika pesantren mulai bertumbuh ya sampai akhir abad 19
multikulturalitas pesantren itu terutama multikulturalitas yang bersifat internal ya, level 1 tadi itu, tingkatan pertama itu. Nah, pada awal abad 20 ya, maka pendidikan Islam itu berkembang ya, bersamaan dengan munculnya ormas-ormas Islam. Jamiat Khair, organisasi Jamiat Khair di Batavia atau di Jakarta. Jamiat Khair itu adalah organisasi yang yang sebagian besar atau utamanya adalah warga keturunan Arab ya, Arab Yaman ya, orang-orang Yaman ya. Ya. Nah, mereka mulai mendirikan madrasah ya. Tapi madrasahnya madrasah, jadi pertama kali berdiri madrasah. Nah, saya ingin memberikan penjelasan dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia ya. Madrasah itu adalah lembaga pendidikan modern ya. Jadi modern. Kalau di Timur Tengah, madrasah itu adalah lembaga pendidikan tradisional. Madrasah Islam ya. Zaman Al-Ghazali itu kayak madrasah nizamiyah misalnya ya kan, madrasah nizamiyah kayak pesantren madrasah nizamiyah itu. Kalau dalam sejarah Indonesia, madrasah itu baru muncul awal abad 20. Pertama kali dimunculkan oleh Jamiat Khair ya. Jamiat Khair ini organisasi orang Arab, warga Arab lah ya. Dari Yaman terutama dari Hadramaut ya. Dan tidak lama kemudian Jamiat Khair ini pecah ya kan. Karena apa? Karena ada kelas-kelas sosial di dalamnya. Di kalangan warga keturunan Arab Yaman ini ada kelas-kelas sosial, ada kelas yang disebut dengan Sayyid ya. Sayyid itu orang yang menyebut diri atau punya riwayat keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW, Ahlul Bait ya kan. Itu dia Sayyid. Kalau dia Sayyid itu ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai ya kan, di depan gelar, di depan namanya ya. Sayyid itu ada yang taat atau punya orientasi keislaman yang kuat, mungkin dia jadi ustadz, jadi jadi syekh lah, masyayikh gitu. Maka kalau di Betawi dia disebut Habib ya, Habib Habaib ya. Jadi penyebutan gelar Habib dan Habaib itu di Kepulauan Nusantara mulainya di lingkungan masyarakat Batavia atau Betawi. Orang-orang Muslim Betawi memanggil warga keturunan Arab Yaman ini sebagai Habib yang aktif dalam kehidupan keagamaan ya, mengasih pengajian dan mengajar, itu disebut Habib. Tapi Sayyid itu juga ada yang tidak peduli sama agama, sekuler gitu kan, ada. Saya kenal orang-orang yang sebetulnya dia Sayyid tapi dia sholat aja juga enggak gitu. Saya ada itu. Ada yang sekuler. Nah, lapisan yang kedua dari mereka ini adalah yang disebut dengan non sadah lah. Non itu yang bukan Sayyid ya. Yang non Sayyid ini ada tiga lapisan. Yang pertama, kalau dia non Sayyid itu punya orientasi keagamaan, maka dia disebut boten betul ngalit niku. Ini ki masang ada yang masuk lagi nih, Sutrisno ini. Ada sponsor lo nih legal ini, ilegal ini. Nah, jadi yang non Sayyid ini yang memisahkan diri dari Jamiat Khair. Mereka kemudian mendirikan organisasi Al-Irsyad, Jamaah Al-Irsyad. Saya di Kalimantan Timur mungkin nggak ada Al-Irsyad ya, tapi kalau di Jawa banyak itu. Organisasi Al-Irsyad itu organisasi warga keturunan Arab yang non Sayyid.
itu misalnya Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir itu termasuk yang non sayyid. Dia disebut masayikh. Ya. Yang ketiga, ini kita pergi kemana-mana jadinya, adalah kabail. Kabail itu yang kepala suku, kepala kabilah, ya kan. Nah yang terakhir yang jadi kalau ada warga keturunan Arab Yaman, Hadramaut, yang apakah saya nggak tahu di kelas kita ini ada nggak yang muwalat, saya nggak tahu ya. Nah, jadi mulai ada madrasah ya kan. Yang dalam perkembangannya kemudian nanti orang-orang yang pulang dari Mekah, Madinah bikin juga madrasah ya kan. Itu kalau kita baca sejarahnya, bikin madrasah dia. Kemudian bikin tifting itu yayasan ya kan. Jadi madrasah yang didirikan atau dimiliki oleh yayasan, bukan ormas ya kan. Nah itu dia. Kemudian baru pesantren di madrasah. Nah madrasah ini disebut pendidikan Islam modern karena tidak lagi duduk di pesantren, di masjid atau di mana gitu belajar sorogan ya, bukan, itu mereka sudah belajar di kelas pakai meja ya kan, pakai bangku ya, nah, itu pakai papan tulis, nah, itu dia madrasah. Jadi sudah modern dan kurikulumnya juga mungkin 90% atau dekat-dekat itu biasanya berhitung, ada pokoknya ada 2-4 pelajaran umum, selebihnya pelajaran agama. Jadi itu berkembang madrasah itu, yang semula di madrasah Jamiat Khair, kemudian berkembang ke yayasan-yayasan pribadi-pribadi, personal, dan kemudian pesantren. Nah, lembaga pendidikan Islam modern lain itu adalah yang didirikan oleh Muhammadiyah, yaitu sekolah-sekolah Belanda. Jadi Muhammadiyah itu mendirikan sekolah-sekolah mengikuti model sekolah Belanda. Nah, tapi sekolah Belandanya itu kurikulumnya, karena kurikulum sekolah Belanda itu tidak ada pelajaran agama, karena ini berdasarkan pada prinsip sekularisme. Jadi sekularisme dia sekuler. Jadi nggak ada pelajaran agama. Nah, jadi Muhammadiyah ambil itu model sekolah Belanda, tapi ditambah pelajaran agama. Sekolah umum, tapi tambah pelajaran agama. Nah itu dia. Nah, itu cikal bakal dari sekolah dasar Islam, ya kan? Dan juga cikal bakal dari kenapa di sistem pendidikan kita pelajaran agama itu wajib di sekolah-sekolah itu. Wajib sejak dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Itu mulainya dengan adopsi mata pelajaran agama oleh Muhammadiyah di sekolah-sekolah umum, sekolah model Belanda. Nah itu. Nah, jadi dengan begitu maka kemudian lengkaplah bentuk-bentuk kelembagaan pendidikan Islam di Kepulauan Nusantara ini pada masa penjajahan Belanda. Ya. Pada masa penjajahan Belanda itu ada lembaga pendidikan Islam yang memang tradisional ya. Tradisional itu ada pesantren, ada surau, ada dayah di Aceh ya. Walaupun kemudian dalam perkembangan sejarahnya surau dan dayah ini mengalami kemerosotan signifikan ya. Ya, sehingga kemudian bahkan kalau di masa kita sekarang, masa kontemporer sekarang ini sejak awal tahun 2000 ya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita tahun 2003, nomor berapa itu, nomor 10 apa Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dayah dan surau itu tidak lagi masuk dalam nomenklatur ya pendidikan, nomenklatur Undang-Undang Pendidikan.
yang masuk nomenklatur itu pesantren. Sekarang ini ada undang-undang tentang pesantren ya kan. Tapi pesantren terus menguat ya. Beda dengan lembaga pendidikan Islam tradisional lainnya, menguat dia ya. Nah, kita itu secara bertahap juga sejak tahun 1920-an pesantren itu mengalami, tadi kan saya sebut mulai muncul mungkin substansinya mulai multikultural ya, substansi pendidikannya. Nah, kita lihat sekolah Muhammadiyah itu kurikulumnya kurikulum Belanda, jadi itu bukan dari pun kemudian pasti pelajaran agama Islam ya. Jadi substansinya itu mulai multikultural, substansi pendidikannya. Wah, dan dalam perjalanannya tentu saja kita tahu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu berkembang kemana-mana kan, dalam perkembangannya sampai pada masa belakangan, terutama masa kita ini, masa kontemporer, kayaknya lembaga pendidikan di daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim, di NTT atau di Papua gitu kan, di Kalimantan Tengah itu. Kalimantan Tengah mayoritasnya Muslim, tapi Muhammadiyah itu sangat multikultural karena banyak orang Kristen ya. Saya pernah diundang ngasih ceramah ke Kupang. Sebetulnya saya diundang oleh universitas apa itu di Kupang itu. Tapi saya juga diundang ngasih ceramah di sekolah Universitas Katolik dan Universitas Protestan dan Universitas Muhammadiyah. Pada waktu itu belum ada Universitas NU di sana. UNU belum ada. Nggak tahu sekarang apa sudah ada UNU di Kupang atau belum ya. Nggak tahu. Jadi saya ngasih ceramah itu. Dan mayoritas mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kupang itu adalah Katolik atau Protestan ya. Katolik atau Protestan. Nah, jadi pengalaman berkembang terus ya, berkembang terus. Jadi, nah kalau kita kembali lagi, jadi pada masa sejak awal abad 20 saya kira sampai ke masa kemerdekaan ya. Jadi lembaga pendidikan Islam itu terus berkembang ya kan. Lembaga-lembaga pendidikan tradisional bertahan, terutama dalam ini saya sebut itu. Surau dan Dayah tidak bertahan karena nggak sanggup menghadapi gempuran dari modernisme pendidikan Islam ya. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam itu di luar Jawa, itu membuat lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional itu tumbang, merosot dengan tajam. Surau, Dayah itu merosot dengan tajam. Sementara pesantren sebaliknya bertambah semakin kuat ya, semakin menyebar kemana-mana. Nah, tapi pada saat yang sama dengan munculnya pendidikan Islam modern dalam bentuk madrasah dan sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah itu, pesantren juga mulai melakukan pembaharuan atau modernisasi ya, terutama dalam hal manajemennya terutama. Jadi pesantren juga mulai menganut sistem stifting yayasan ya, yayasan. Jadi kepemimpinan pesantren adalah kepemimpinan yang kolektif, mulai kepemimpinan yang kolektif sehingga kemudian pesantren itu lebih bisa bertahan ya. Karena kalau tidak pakai stifting yayasan, kemudian kalau kiainya meninggal maka pesantrennya bisa bubar, mengalami rosonnya. Tapi kalau dia lebih mungkin bisa bertahan. Nah, itu dia sampai pada masa seperti itu. Nah, pasca kemerdekaan pada awalnya tidak banyak perubahan ya kan, karena memang si pemerintahan dan juga sibuk dengan konflik-konflik politik zaman Bung Karno ya. Nah, modernisasi pendidikan itu terjadi pada 1970-an terutama. Ketika namanya
Profesor Mukti Ali ya dari IAIN Yogyakarta atau dari sekarang UIN Jogja. Nah, pada waktu Menteri Agama Mukti Ali itulah kemudian dia memperbaharui kurikulum madrasah. Jadi kurikulum madrasah itu diubah menjadi 70% mata pelajaran umum dan 30% agama. Ya, jadi tadinya 100% atau mungkin 90% agama dibalikkan diubah menjadi 70% umum dan 30% agama. Itulah asal muasal dari modernisasi madrasah. Sehingga madrasah itu kemudian pada Undang-Undang Sisdiknas 1989 itu dikatakan madrasah itu ekuivalen setara dengan sekolah umum. Setara dengan sekolah umum. Nah, tapi dalam prakteknya kesetaraan itu tidak banyak diakui ya. Katakanlah kalau tingkat aliyah dia tamat aliyah dan tinggi umum misalnya itu belum diakui, belum diterima ya kan karena dianggap belum setara lah atau mereka nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri umum. Paling banter bisa masuknya ke IAIN ya kan. Kenapa bisa terjadi itu? Ya karena seperti yang tadi saya katakan, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu adalah kebanyakannya itu adalah milik komunitas. Dan mendirikan madrasah atau lembaga pendidikan Islam Islam lainnya itu sama adalah dakwah. Oleh karena itu yang penting bikin aja dulu madrasahnya, ya kan? Oleh karena itulah maka kemudian proses pembelajarannya, guru-gurunya itu tidak terlalu dipedulikan. Ya, guru madrasah itu dulu ya tahun 70-an sampai saya kira mungkin 90-an kali ya atau akhir 80-an itu mutunya itu rendah ya. Kualitasnya rendah, mutu guru madrasah itu rendah. Atau mereka itu rendah mutunya ya antara lain mungkin juga karena tidak qualified jadi guru kemudian mengajar dia di madrasah ya. Tidak qualified, tidak berasal dari misalnya LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ya kan. Kayak IKIP atau Fakultas Tarbiyah bukan ya. Maka mungkin cuma tamat PGA ya kan atau disebut juga underqualified, kualifikasinya lebih rendah ya. Atau gurunya itu misalnya dia tamat dari IAIN Fakultas Syariah tapi kemudian di madrasah dia mengajar matematika ya kan. Nah, itu namanya salah kamar. Mismatch. Kalau istilah pendidikannya mismatch. Itu yang terjadi. Makanya kemudian nggak bisa masuk gitu ya. Nah, saya kira baru kemudian setelah tahun 90-an maka peran dari Profesor Malik Fajar ya waktu menjadi Dirjen Pendidikan Dirjen Lembaga Islam dia berhasil meningkatkan dua hal. Pertama, anggaran bagi madrasah. Dia berhasil meningkatkan anggaran bagi madrasah. Yang kedua di rumah saya dengan kualifikasi keguruan yang memadai. Ya. Itu tahun 96 itu 97 ya kan. Maka kemudian ya mutu madrasah itu meningkat dan kemudian akhirnya pada mulai saya kira tahun 2000-an maka anak-anak madrasah itu bisa masuk perguruan tinggi ataupun UIN, IAIN ya masuk kemana-mana. Walaupun dalam pengalaman saya mereka masih harus di-upgrade untuk prodi-prodi tertentu ya. Ketika
ketika zaman saya rektor di Ciputat, UIN Ciputat, dan membuat fakultas kedokteran ya, saya mengambil kebijakan bahwa jatah kuota ya untuk diterima di fakultas kedokteran itu harus minimal 45%-nya harus tamatan aliyah ya, aliyah IPA 45%. Jadi sebab kalau kita nggak bikin kuota seperti itu, maka kemudian akhirnya yang menang dapat kursi di fakultas kedokteran ini hanya anak-anak tamatan SMA, anak-anak dari kota, anak-anak dari kelas menengah, ya kan? Kenapa begitu? Karena anak-anak dari perkotaan, dari kelas menengah Muslim inilah yang bisa membayar bimbel. Bimbel mungkin 2 tahun, dan paket bimbel itu kan mahal-mahal. 10 juta, 20 juta, bimbel mahal. Nah, sementara kemudian anak-anak madrasah ini, madrasah aliyah ini ya mungkin ada 1-2 yang bimbel gitu ya, tapi itu jarang-jarang karena rata-rata ekonominya mereka berasal dari ekonomi yang tidak terlalu nggak punya anggaran untuk bimbel itulah, kira-kira begitu. Nah, jadi oleh karena itu harus dibikin kuotanya, ya kan? Nah, bikin kuotanya. Nah, tapi setelah mereka lulus, ya kan, itu kan diterimanya bisa melalui, kalau dulu namanya jalurnya itu SPMB. Nah, kalau sekarang SBMPTN ya. Saya waktu itu pertama kali perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ikut SPMB itu ya UIN Ciputat, UIN Jakarta tahun 2003 itu ikut ya. Bersaing dengan perguruan tinggi umum negeri memperebutkan mahasiswa pertama kali. Sampai sekarang SBMPTN namanya ya. Dengan perguruan tinggi umum yang lain negeri. Tapi anak-anak madrasah aliyah ini ikut SBMPTN atau ikut tes mandiri, ujian masuk mandiri itu di kampus. Kalau mereka udah lulus, maka kemudian anak-anak aliyah yang mau masuk kedokteran itu dikasih pelajaran tambahan, ya, matrikulasi selama 3 bulan dalam bidang-bidang sains, bidang-bidang ilmu yang mendukung untuk kedokteran. 3 bulan, jadi dimatrikulasi dulu. Karena kalau langsung nggak matrikulasi, nggak bisa mengikuti ya perkuliahan di kedokteran. Jadi itu singkatnya pertumbuhan ya, yang tentu saja dalam prosesnya aspek multikulturalitasnya itu meningkat, semakin meningkat, terjadi campur aduk ya. Baik intra-Islam ya, dalam lembaga-lembaga pendidikan itu terjadilah keragaman ya, keragaman latar belakang, latar keagamaan, sosial, budaya, ekonomi para peserta didik di berbagai lembaga pendidikan Islam itu. Nah, dari bagian ini adalah kalau kita lihat perkembangan kontemporer ya, masa sekarang ini terutama pesantren ya. Maka pesantren itu sekarang ini sudah menjadi sebuah holding institution, lembaga induk ya. Jadi sebagai lembaga induk di pesantren itu sekarang terdapat macam-macam lembaga pendidikan. Sejak dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi ya kan. Di pesantren-pesantren besar lah, terutama di Jawa yang saya lihat kayak Tebu Ireng ya kan, macam-macam itu. Berbagai pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang besar-besar itu menjadi holding institution dia. Dan juga keragaman kategori pesantren itu juga meningkat ya kan. Pesantren menurut saya sekarang ini terdiri dari 3 pengelompokan kategori. Yang pertama adalah pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah itu terutama adalah pesantren-pesantren kiai-kiai NU ataupun Nahdlatul Watan, NW ya. Itu. Yang kedua adalah pesantren khalafiyah, Khalafiyah itu gontor ya kan. Dan gontor itu kan sudah beranak pinak ya. Nggak tahu sekarang beranak pinak cabang dari gontor sendiri ya. Gontor bikin cabangnya di mana-mana atau didirikan oleh para alumni pondok modern Gontor ya.
Pondok Modern Gontor ini para santrinya, alumninya mendirikan pesantren. Jadi jumlahnya udah sangat banyak ya. Itu pesantren Khalafiyah atau modern. Nah, yang ketiga pesantren Salafi. Pesantren Salafi itu adalah pesantren yang berbasiskan paham keislaman Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ya. Yang bersifat transnasional. Ya. Kalau yang Salafiyah NU kan tidak transnasional, itu nasional dan lokal ya. Pesantren Khalafiyah juga nasional dan lokal. Tetapi kalau pesantren Salafi itu orientasinya adalah transnasional. Transnasionalnya itu jaringannya atau orientasinya ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Kuwait, dan ada juga yang ke Yaman. Ya. Itu orientasi keislamannya. Ya. Terutama ke situlah. Ya. Kuwait, ada juga Qatar ya, 1-2. Jadi Arab Saudi, Kuwait, Yaman, dan Qatar. Itu pesantren-pesantren Salafi dengan paham Salafi yang bisa menimbulkan berbagai masalah. Misalnya nggak mau menyanyikan Indonesia Raya, nggak mau menghormati merah putih, ya kayak begitu. Nah itu, jadi saya kira saya cukupkan sekian ya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang perkembangannya itu meningkat, tahap multikulturalitasnya itu terus meningkat, sebagaimana tadi ada empat tingkatan multikulturalisme atau multikulturalitas lembaga-lembaga pendidikan Islam itu. Dan sekian pengamatan, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, Bro. Sebutkan namanya karena nggak Mustajib, Bro. namanya. Mustajib, silakan. Ya, terima kasih, Bro. Tertarik berbicara tentang pesantren, Bro. Yang ingin saya tanyakan karena waktunya juga terbatas. Kalau dilihat dari sejarah bahwa mayoritas pesantren adalah Ahlussunnah, katakan begitu ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa di akhir beberapa dekade terakhir ini Salafi kok begitu bermunculan itu, dan itu bisa hidup subur di negeri yang Pancasila, yang tentunya mereka itu cenderung anti Pancasila. Ya, di dekat kami juga dibantu oleh Kementerian Agama, tetapi begitu mau dipoto untuk laporan saja tidak mau. Itu salah satu contoh. Jadi kenapa, mulai kapan itu tumbuh subur dan kenapa bisa tumbuh terus seperti itu kan kaitannya dengan HTI dan sebagainya itu, dan kenapa itu bisa eksis, yang notabene itu kan bertentangan dengan form kebangsaan kita. Yang pertama. Yang kedua, bahwa berangsur-angsur memang pendidikan Islam ini terus diupayakan, tapi kayaknya gerakannya itu tidak secepat gerakan pendidikan secara umum. Katakanlah bagaimana santri bisa jadi dokter, santri bisa jadi birokrat, santri bisa jadi teknokrat, itu kan lambat sekali, Prof. Ya tadi dimulai barangkali Prof ketika jadi rektor itu bagaimana masuk bisa bersaing dengan SBMPTN itu kan, dan sekarang ada di UIN Malang itu ada kuota untuk tahfidz 20 juz bisa masuk ke kedokteran. Di Unisma ada kuota dari pesantren. Itu kan masih sangat-sangat minimalis gitu ya. Sementara perkembangan dunia pendidikan secara umum itu sangat dahsyat itu. Kira-kira bagaimana Prof melihat yang kedua itu? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Silakan yang lain, kita kumpulkan dulu deh. Berapa? 2 orang atau 3 orang? Saya, Prof. Ingin nanya, Prof. Ya, siapa ini? Inza, Prof. Ya, Inza, silakan. Ini juga kita juga sama pertanyaannya dengan Pak Mustajib. Di daerah kami itu faham-faham seperti HTI meskipun dilarang, itu masih masif. Pergerakannya banyak di kalangan PNS, anak-anak PNS, anak bidan dan lain sebagainya.
Dan rata-rata yang menurut pengamatan kami, Prof, yang menjadi sasaran itu adalah notabene keluarga yang paham keagamaannya sangat minim, Prof. Apa mungkin dari kalau kami melihat jaringan teroris dan lain sebagainya banyak direkrut dari kalangan-kalangan yang non pesantren. Apakah mungkin ini ada strategi khusus atau bagaimana, Prof? Di daerah kami itu banyak guru-guru, anak guru yang PNS di sekolah negeri itu banyak menjadi sasaran kelompok-kelompok seperti HTI, Salafiyah dan lain sebagainya. Mungkin dari akar sejarah munculnya ini bisa menemukan titik temu, Prof. Terima kasih. Ya, mungkin 1 atau 2 orang lagi yang masih tanya. Biar nanti sekalian dijawab. Ya, Prof. Jamal. Ya. Terima kasih, Prof. Terkait tadi dengan jejaring ulama, bagaimana posisi kekerabatan para kiai? Kalau kita melihat di situ pesantren, seluruh pesantren yang ada di Nusantara itu ada kekerabatannya. Jadi kita lihat pesantren Tebu Ireng dengan pesantren ini adalah sebuah strategi bagaimana kemudian melandingkan Islam untuk kemudian disebarkan di Indonesia, Prof. Terima kasih. Coba, Izin, Prof. Belum paham pertanyaannya Mas Jamal ini. Coba diulangi. Ya, terkait dengan sistem kekerabatan pesantren, Prof. Oh, kekerabatan. Ya, untuk memperkuat jejaring ulama-ulama Nusantara. Ya, Izin, Prof. Sismanto. Siapa lagi? Haryono, Prof. Sismanto, Prof. Ya, silakan. Ini, Prof. Sismanto. Bukunya Profesor Dr. Nurkolis Majid, Prof. Bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu mengalami kegagalan karena akarnya adalah tidak seperti yang pertama kali, yaitu pendidikan pondok pesantren. Ada tercampur dengan pendidikan-pendidikan dari Belanda itu. Andai kata pendidikan di Indonesia ini seperti yang digarap seperti di Kairo itu, Prof, maka pendidikan Islam itu akan berkembang, akan pesat sekali di sini. Maka dari itu, kayak madrasah-madrasah di sini di Indonesia itu mengalami kemunduran karena tidak ada kejelasan pendidikan di situ. Terima kasih, Prof. Izin, Prof. Yuk. Atas nama Sismanto. Siapa itu? Saya, Prof. Sismanto, Prof. Ayo, silakan. Iya, silakan. Sismanto. Ini mohon diluruskan kalau pengamatan saya ini salah, Prof. Yang pertama, dari dulu saya amati Kementerian Kemdikbud ini selalu dipegang oleh Muhammadiyah ya. Hanya sekali atau Pak Nuh ya, yang notabene agak NU, sehingga kalau saya lihat agama itu umum, kependidikan umum ini lebih maju Muhammadiyah dibandingkan NU. Sehingga ketika Pak Nuh jadi Mendikbud, itu akhirnya bermunculan UNU, Universitas NU. Sementara NU itu lebih mengkapling ke Kemenak, sehingga kayak madrasah, pesantren ini kan lebih maju dengan pesantren-pesantrennya NU. Muhammadiyah coba membuat pesantren itu juga kurang begitu direspon oleh masyarakat. Dan saya setuju tadi, Prof, kalau misalkan memungkinkan itu memang dibentuk semacam pesantren negeri ya, untuk pesantren negeri minimal sekelas setiap provinsi lah, Prof. Barangkali itu, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Udah habis? Kudori, Prof. Terakhir ya. Silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Kudori. Terkait dengan pola pesantren, Prof. Mungkin bisa diberi gambaran pengelolaan pesantren terbaik. Karena selama ini kita lihat bahwa pesantren itu ada yang mengedepankan tradisi kesalapannya, kemudian tidak bisa atau kurang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada di perkembangan saat ini,
Sementara banyak juga dari pesantren-pesantren berbasis salaf kemudian mengembangkan diri, membuka dengan pengembangan pendidikan-pendidikan formal, tapi ruh kesalafannya agak berkurang. Satu contoh, sekarang kan luar biasa di Profesor Asep yang ada di Terawas ya, itu sampai sudah mengeluarkan kurang lebih 600 dokter, Prof, dari sana. Cuma ya itu berbasis salaf, tapi karena mengedepankan pada pengembangan di formal, akhirnya kesalahannya mungkin banyak yang menilai juga ada kekurangannya, sehingga mungkin bisa diberi gambaran pola pengelolaan pesantren yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai kesalahan, kemudian juga bisa memenuhi apa yang menjadi perkembangan tuntutan zaman saat ini. Mungkin Pak Prof bisa menyampaikan. Kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman tadi, bahwa memang terutama tenaga kontrak guru PAI, Prof, ini kita sangat prihatin juga karena tidak membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki wiyata bakti atau masuk di data dapodik di dinas. Padahal kalau kita mau membuka kalau saya Mas Samsul kan artisnya dulu kamu. Sing modern kan enggak ada. Itu ada suara cewek ya. Mohon maaf, Prof. Ya, gimana dilanjut, Prof? Enggak. Iya. Kita ngecer lo pentairan sebelum. Ya. Insyah itu Insyah suaranya itu lagi ngajar. Ya. Sehingga data yang bisa mengikuti tes itu memang yang masuk dapodik, Prof. Sementara yang masuk dapodik itu rata-rata ya ada yang mungkin pengetahuan agamanya masih dangkal, bahkan menutup peluang bagi mereka yang memiliki basis pesantren dan memiliki ijazah formal karena mereka tidak memiliki wiyata bakti atau data di sekolah negeri, sehingga sangat menutup kemungkinan untuk bisa mewarnai terutama teman-teman yang memiliki basis pesantren. Padahal satu contoh kalau di Bojonegoro ini 111 Pak Prof yang diangkat dari tenaga kontrak dari PAI. Sementara hanya bisa mereka yang mengikuti itu yang memiliki data dapodik di SD, SMP yang ada di wilayah Bojonegoro, itu pun yang negeri dan terdata di dapodik. Sementara kalau kita mau menjaring kualitas yang lebih lebar lagi, sebetulnya sangat membuka peluang untuk mencari alternatif yang terbaik dari proses rekrutmen yang lebih menggerombol. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Ya, baik ya, saya akan coba jawab supaya ringkas ya, supaya kawan-kawan di Kaltim nggak buru-buru pergi Jumatan gitu ya. Buan pesantren Salafi ya. Sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini pesantren Salafi itu mengalami kemunduran ya. Ini menurut penelitian dari sebuah lembaga riset, lembaga penelitian di UIN Jakarta, itu dia menemukan bahwa pesantren Salafi itu mengalami kemerosotan ya. Kenapa? Terutama yang berorientasi ke Saudi ya, berafiliasi ke Saudi itu terutama itu. Kenapa? Karena yang pertama pemerintah Saudi, pemerintah dan katakanlah ekonomi Arab Saudi secara keseluruhan itu mengalami kemerosotan ya. Mengalami kemerosotan. Bukan hanya karena COVID, katakanlah begitu ya, dalam waktu 2 tahun terakhir ini, tapi sebelumnya juga katakanlah 5 tahun terakhir ini mengalami kemerosotan ya. Jadi pertama karena pengeluaran pemerintah Saudi itu mengalami defisit ya. Anggaran belanjanya defisit sampai 15% karena banyak sekali membelanjakan anggaran itu APBN-nya itu untuk kepentingan persenjataan. Jadi membeli senjata. Dan kemudian senjata itu dipakai untuk membom kaum muslimin juga. Yang dibom itu orang Islam juga di Yaman itu.
dari tahun 2015 sampai sekarang perangnya nggak selesai-selesai itu. Dibom oleh koalisi militer pimpinan Saudi. Jadi Saudi itu menghabiskan duit dalam 5 tahun terakhir ini untuk keperluan senjata. Nah, jadi oleh karena itu satu yang pertama. Yang kedua karena kebijakan dari putra mahkota itu Pangeran Muhammad bin Salman. Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan bahwa kita tidak lagi mengubah ideologi kita dari Wahabi ke Islam wasatiyah Islam ya. Itu yang dia nyatakan ya. Jadi karena dia mengatakan bahwa Islam Wahabi itulah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kegaduhan ya di kegaduhan di berbagai negara karena radikalnya itu. Oleh karena itu kita kembali kepada tradisi kita, katanya Islam tradisi ya, menyebut tradisi Islam wasatiyah. Walaupun saya juga tidak jelas apa yang dia maksud dengan Islam wasatiyah itu karena tidak pernah dia rinci ya. Kalau di Indonesia kan udah Islam wasatiyah itu apa yang kita maksudkan di Indonesia itu udah jelas, yang udah saya sampaikan kemarin. Jadi mengalami kemerosotan. Ya. Banyak dai Arab Saudi di Indonesia ini tidak lagi mendapatkan gaji. Ya, saya ketemu sebelum COVID-19 ini, ya, artinya akhir tahun 2019, dengan 6 orang dai Saudi, dai yang dibiayai orang Indonesia, tapi dibiayai dapat gaji atau honor bulanan dari pemerintah Saudi. Itu pada waktu itu mereka bilang sudah beberapa bulan tidak dapat uang, tidak dapat honor atau gaji dari pemerintah Saudi. Jadi oleh karena itulah maka kemudian banyak lembaga pendidikan Salafi ini, pesantrennya ini kemudian harus mengubah kurikulumnya. Tadinya kurikulum ya model Arab Saudi. Sekarang sekarang kurikulumnya harus diubah menjadi kurikulum yang lebih sesuai yang dengan ketentuan perundangan di Indonesia. Gitu. Nah, jadi tapi mungkin masih ada, saya kira yang karena perubahan itu kemudian mereka bisa mendapatkan dana dari pribadi-pribadi, dari individu-individu sehingga kemudian masih bertahan ya, masih walaupun ada kemerosotan tidak berarti kemudian pesantren Salafi itu hilang sama sekali, masih banyak yang terus bertahan dengan cara-cara tertentu mereka bisa bertahan ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dan ini saya kira harusnya ya Kementerian Agama lebih tegas dalam hal ini ya. Karena kemudian ini juga pengawasan dari Kementerian Agama itu saya kira nggak jalan. Walaupun di Kementerian Agama itu ada Direktorat Pesantren ya, tapi kayaknya Direktorat Pesantren itu tidak begitu efektif di dalam mengawasi ataupun memberikan arahan kepada pesantren-pesantren yang punya ideologi, punya paham keagamaan yang nggak cocok dengan negara bangsa Indonesia, dengan NKRI, dengan Pancasila, itu masih terus berlanjut ya. Nah, jadi ini saya kira juga karena pemerintah kita tidak dalam hal ini khususnya Kementerian Agama itu tidak efektif lah, termasuk juga tadi soal yang disebut oleh Mas Khudori ya yang terakhir tadi soal calon-calon guru agama yang mau diangkat itu ada yang nggak qualified dan lain sebagainya. Ini juga saya kira terkait dengan tidak jalannya, tidak efektifnya fungsi-fungsi bimbingan, fungsi-fungsi yang terkait dengan pengangkatan bagi para calon guru itu. Apalagi sekarang jumlahnya nggak memadai sama sekali ya. Sekarang ini kan katanya saya dengar itu ada pengangkatan. Tapi kemarin Ketua Umum AGPAI itu Asosiasi Guru Agama PAI itu kok mengeluh, komplain bahwa kok pengangkatan guru PAI itu sedikit sekali ya. Nah saya kira ini juga terkait dengan kelemahan lobby ya. Kelemahan lobby dan kelemahan tekanan dari Kementerian Agama kepada pihak-pihak itu adalah
Menpan, BKN, Badan apa itu Kepegawaian Negara, BKN. Saya kira kurang ininya, kurang lobbynya, nggak serius dalam lobby. Termasuk juga soal urusan haji ini, saya kira juga kurang lobby ya, dan cepat-cepat memutuskan tidak ada haji ya. Kalau misalnya seperti tahun lalu dikasih jatah, boleh deh katanya 5.000 misalnya kan, 10.000 dikasih ya. Kalau untuk 230.000 itu nggak mungkin karena pandemi COVID-nya masih. Tapi ada kemungkinan pemerintah ngasih misalnya 5.000 karena kapasitasnya dikurangi secara dramatis ya. Misalnya, oke, boleh sebagai tanda saja 5.000 dari Indonesia, bisa saja kan. 5.000 kan lumayan, bisa orang-orang yang sudah tua, yang memang sangat mendesak itu dikirim, ya kan. Sekarang sudah ditutup semua, gitu kan. Jadi itu kayak begitu itu. Jadi saya kira tidak yang kesan saya sih, Kementerian Agama ini lobbynya kepada pihak-pihak luar Kementerian Agama itu lemah sekali, termasuk juga misalnya UIN ya, UIN yang baru-baru itu untuk membuat prodi-prodi umum itu sampai sekarang belum bisa, masih susah ya. Kalau UIN yang lama-lama ya sudah, itulah termasuk seperti di Ciputat. Di Ciputat itu tahun 2003 sudah punya fakultas kedokteran. Di Malang, UIN Malang, saya kira mungkin apa sudah menghasilkan juga nggak tahu ya. Belum bro, baru. Tapi masih mendingan, masih. Udah tahun berapa itu di sana? 2 tahun yang lalu ya. Iya, ya belum menghasilkan karena untuk jadi dokter itu perlu waktu 5 tahun. SKED-nya 4 tahun atau 3,5 tahun bisa sarjana kedokteran. Setelah sarjana kedokteran itu kan harus co-asisten di rumah sakit selama setahun. Kalau lulus co-asisten di rumah sakit itu baru kemudian menjadi dokter. Dokter yang disumpah baru boleh praktek. Jadi memerlukan waktu minimal 5 tahun untuk jadi dokter itu. Jadi banyak perubahan banyak IAIN menjadi UIN itu baru nama, tapi belum substansinya. Kelembagaannya belum banyak berubah, masih IAIN tapi UIN tapi IAIN gitu kan, atau UIN berbau IAIN gitu kan, bisa dibalik gitu, kayak begitu deh. Saya kira terkait dengan kelemahan lobby. Kemudian saya jawab dulu ya saya sebetulnya sudah sering juga berbicara termasuk dengan Menko Polhukam dan Kepala BNPT bahwa HTI itu baru bubar di atas kertas, tetapi di lapangan itu masih terus-menerus seperti yang dibilang oleh Mas Inzah tadi itu ya. Jadi memang yang lebih mudah mereka rekrut itu orang-orang yang bukan dari pesantren, dari pendidikan umum ya kan, atau dari kalangan mungkin yang selama ini bisa disebut sebagai dalam tanda kutip abangan. Nah itu biasanya seperti itu, atau kalau dari kalangan perguruan tinggi atau dari SMA atau aliyah itu yang jurusan IPA, jurusan ilmu pengetahuan alam, atau bidang-bidang eksakta kalau di perguruan tinggi. Itu yang lebih mudah terikut ya. Jadi ini memang terus-menerus masih berlangsung dan saya tidak tahu kenapa tidak ada langkah-langkah dari pemerintah dalam hal ini, BNPT misalnya, atau mungkin juga dari kampus untuk melakukan upaya-upaya counter ya, kontra gerakan, kontra wacana ya terhadap HTI itu. Jadi saya kira ini kena kelalaian itu. Kemudian Mas Jamal Gofur, kekerabatan itu, pesantren itu saya kira tetap memegang peranan penting dalam
dalam pengembangan pesantren, dalam kepemimpinan pesantren ya. Masih itu terus-menerus seperti itu. Saya kira ini masih sangat penting, walaupun mungkin dengan berkembangnya pesantren menjadi holding, menjadi institusi induk, maka kemudian kekerabatan-kekerabatan itu harus disertai dengan kepemimpinan pesantren. Berdasarkan kekerabatan itu harus disertai dengan pembahagian ya, sharing ya, pembahagian termasuk dalam misalnya dalam pembahagian apa ya, katakanlah pembagian dalam tanda kutip rezeki, pembagian rezeki. Ya, yang saya maksud itu adalah misalnya kan pesantren-pesantren besar itu ada yang santrinya ya di atas 5.000, ada yang di atas 10.000 ya kan. Kemudian fasilitas-fasilitas pesantren juga meningkat, gedung-gedungnya permanen ya kan. Santrinya tidak bisa lagi masak sendiri ataupun cuci pakaian sendiri, jadi harus ada laundry, harus ada catering ya kan. Nah, jadi harus ada pembagian di antara keluarga kiai ya, yang kerabat karib kerabat itu dalam misalnya pengadaan sayuran, pengadaan makanan ya kan, harus diberi, kalau enggak itu bisa menimbulkan masalah ya. Di pesantren-pesantren besar misalnya semacam Gontor atau Tebu Ireng itu ada pembagian-pembagian seperti itu. Laundry misalnya ada yang menangani ya kan, ada dari keluarga kiai ya kan. Jadi pesantren itu memang kalau dulu pesantri tahun 70-an santri itu bisa masak sendiri ya. Nah, sekarang mau masak sendiri di mana ya kan, gedungnya aja udah bertingkat 3 ya kan. Saya ke pesantren Tebu Ireng beberapa kali itu dengan almarhum Kiai Salahuddin Wahid. Itu saya diminta memberikan ceramah mengenai Islam Nusantara ya. Karena saya pernah menulis buku Islam Nusantara tahun 2003. Jadi jauh sebelum Muktamar NU mengangkat tema Islam Nusantara 2015. Itu bicara mengenai Islam Nusantara di auditorium aula pesantren Tebu Ireng itu. Saya bilang sama almarhum Gus Solah, wah ini kalau di lantai 3 saya nggak bisa ini. Karena kaki saya sakit, lutut saya sakit ya kan. Terus kata almarhum Gus Solah, oh pokoknya tenang aja deh katanya ya, tenang aja katanya. Pak Zumardi tenang saja, nanti aman lah. Tahunya saya diajak naik lift. Ya. Naik lift ke lantai 3. Nah itu poinnya adalah ya, pesantren punya lift gitu kan, hebat ya kan. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan asrama mahasiswa. Sekarang tidak ada lagi pondokan santri itu yang bisa memunculkan, menghasilkan santri buduk. Dulu ada santri buduk. Santri buduk itu apa? Santri yang kulitnya rusak karena dimakan oleh kutu busuk, ya kan? Kenapa ada kutu busuk? Karena tempat tidurnya itu adalah bambu yang dibelah atau bilik kalau di Jakarta disebut ya. Jadi bambu dibelah itulah yang ditaruh menjadi tempat tidur dengan pandan. Ya. Jadi bilik tambah tikar pandan itu tempat yang sempurna bagi kutu busuk. Ya. Nah, ketika anak-anak santri itu tidur, maka ya digigit terus sama kutu busuk. Makanya muncullah santri budukan, istilah itu. Nah, sekarang nggak ada lagi santri buduk, itu nggak ada, ya kan? Semua lantai pondokan asrama santri itu sudah keramik semua. Kalau dulu masih tanah ya, tahun 70-an masih tanah. Nah, jadi luar biasa kemajuan lembaga pendidikan Islam itu, pesantren itu luar biasa gitu. Nah, jadi oleh karena itulah saya kira ini harus kita syukuri ya. Apa lagi? Nah, jadi itu kekerabatan pesantren. Jadi memang harus berbagi ya kan. Kalau enggak nanti akan terjadi bentrokan, dan sekali-sekali kalau terjadi perselisihan itu susah menyelesaikannya. Nah, dulu ada pesantren Pondok Pabelan itu kan dulu maju sekali itu tahun 80-an, tapi kemudian konflik di dalam keluarga, antara keluarga, jadi susah bangkitnya. Ya, sampai sekarang juga belum bangkit sepenuhnya. Pabelan itu, Pondok Pesantren Pabelan, padahal itu terkenal dulu itu. Kemudian mengenai pendidikan Islam Indonesia gagal, saya kira ya enggak lah.
Saya kira mungkin Cak Nur almarhum ya apa itu rahimakumullah, apa mungkin saya nggak tahu apa bagaimana itu, karena kalau saya menjelaskan kalau mengenainya sejarah pendidikan Islam itu adalah mengenai progres, sejarah mengenai kemajuan, ya kan, berkembang terus dia, ya. Berkembang terus. Pesantren kayak tadi itu contohnya. Dulu mungkin masih pesantren kampungan buduk. Kalau sekarang sudah nggak ada, ya kan. Dulu tidak ada UIN misalnya. Sekarang banyak UIN, ya. Meskipun tentu masih ada yang mutunya masih perlu ditingkatkan gitu. Nah, jadi menurut saya itu penilaian tidak pas, ya. Penilaian yang tidak pas, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Yang terjadi tadi santri disebut mobilitasnya itu lambat, ya sebetulnya ya nggak lambat juga gitu ya. Karena apa? Karena kita ini beruntung bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim mayoritasnya. Oleh karena itu dalam bidang pendidikan apapun kemajuan pendidikan apapun yang dilakukan dalam rangka memajukan pendidikan, itu tetap saja orang Islam yang ngambil manfaat terbanyak, ya. Jadi yang namanya santri, kuliahnya bukan hanya di IAIN, UIN, atau di Unisma, tapi juga misalnya kalau di Malang itu ya di UB, di Universitas Negeri Malang, ya kan. Ya, banyak sekali orang kalangan santri yang muncul dari perguruan tinggi umum itu banyak sekali, ya. Ya, jadi santri itu tidak hanya muncul dari UIN yang kelembagaannya itu masih terbatas lah gitu ya. Tapi kalau kayak UB, Universitas Brawijaya kan nggak terbatas. Bahkan kemudian perguruan tinggi umum ini mengambil kebijakan ekspansif dan juga kemudian agresif untuk merekrut para santri dari pesantren, ya, belakangan ini. Ya, tapi sebelumnya saya kira sejak tahun 70-an, akhir 70-an, maka kemudian lapisan santri di Indonesia itu semakin menguat dengan banyaknya keluar anak-anak santri keluar dari perguruan tinggi umum. Dari IPB kalau itu, dari Gajah Mada, ya kan, banyak itu santri-santri itu. Ya. Walaupun dulu orang bilang, wah Gajah Mada itu pusatnya Abangan. Ya enggak juga, sekarang tuh enggak. Ya kan? Saya tiap Ramadan ya selalu memberikan ceramah, ya. Kalau kemarin itu dengan virtual, ceramah di Masjid Gajah Mada. Di Masjid Gajah Mada itu ada Masjid Salahuddin, ada Masjid Mardiah, itu ada. Nah, jadi itu yang kita lihat. Jadi ada proses santrinisasi perguruan tinggi umum. Jadi ledakan itulah yang kemudian menghasilkan ledakan kaum santri, eksplosi kaum santri. Nah, jadi kalau lewat IAIN UIN memang mobilitasnya itu kelihatannya lambat, ya kan? Karena keterbatasan substansi program-program studi yang ada di IAIN UIN sendiri. Tapi di perguruan tinggi umum, ya, itu luar biasa. Luar biasa itu. Yang saya lihat pimpinan misalnya di UB, ya saya sering diundang ngasih ceramah di UB. Itu pimpinannya itu dari NU itu latar belakangnya. Ya. Rektornya itu dan juga wakil-wakil rektor. Wah, putra kiai, ya kan. Gimana, ya kan. Nah, jadi jangan melihat santri itu cuma lahirnya dari IAIN, UIN atau Unisma, jangan. Lihat juga yang dari Universitas Muhammadiyah Universitas Negeri Malang, UM, ya kan, UM Malang. UM itu maksudnya Universitas Negeri Malang, ex-IKIP, ya kan, dan seterusnya banyak, ya. Jadi nah dalam prosesnya itu sebetulnya terjadi konvergensi pendidikan Islam. Kalau dulu pesantren itu cuma NU, sekarang tadi disebut pesantren Muhammadiyah gagal, ya kan, enggak juga. Malah yang saya tahu itu sekarang Muhammadiyah itu punya sekitar 200 pesantren, sekitar itu. Makanya kemudian
di organisasi Muhammadiyah itu sudah ada unit ataupun divisi yang mengurusi kayak direktorat pesantren. Ada itu semacam direktorat pesantren di Muhammadiyah. Dan sudah ada juga maju-maju yang bagus-bagus, misalnya yang biasa disebut itu model tipikalnya itu adalah pesantren Darussalam di Garut. Nah, itu modelnya gitu. Nah, jadi Muhammadiyah juga aktif mengembangkan pesantren ya, Ponpes. Tapi juga tentu selain Muhammadiyah juga banyak ormas lain yang punya pesantren. Nahdlatul Watan punya pesantren, kemudian apalagi Matlaul Anwar punya, Al-Wasliyah di Sumatera Utara juga punya pesantren. Nah, jadi perkembangannya itu yang saya sebut dengan konvergensi keagamaan ya. Konvergensi keagamaan di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam tadi itu, yaitu pesantren, madrasah, sekolah Islam, ya kan? Itu yang perguruan tinggi Islam swasta seperti Unisma, perguruan tinggi Islam negeri, itu semua saling melengkapi, membentuk satu proses yang saya sebut sebagai konvergensi. Konvergensi itu artinya campur, tukar menukar pengalaman, ya. Ambil mengambil, ya kan, pengalaman dari satu perguruan tinggi lain, lembaga pendidikan tinggi yang lain, atau pendidikan Islam lain, misalnya madrasah, itu bisa juga mengambil pengalaman sekolah dasar Islam. Nah, sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah umum ya, sekolah umum, sekolah Islam yang kemudian mengambil sistem pesantren. Ya, jadi pesantren based education itu kan banyak, ya kan, sekolah-sekolah yang pakai boarding system, ya. Sekolah umum tapi pakai boarding system pesantren, ada kiainya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan konvergensi itu, ya kan. Nah, karena apa? Karena sistem pesantren itu sudah terbukti bisa membuat anak-anak itu aman, ya kan. Anak-anak itu aman kalau di pesantren. Itulah maka kemudian sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yayasan Islam itu membuat juga sistem boarding, mengadopsi sistem boarding, sistem kepemimpinan pesantren. Dan mungkin juga saya kira juga sistem pembelajaran pesantren. Jadi sistem halakohnya juga diambil gitu kan, seperti itu. Nah, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang terakhir ya. Tolong nanti tugasnya dipenuhi ya. Ada 2 tugas dari saya untuk nilai akhir. Yang pertama yaitu resume dari setiap kali pertemuan kita. Jadi masing-masing cukup sehalaman atau 2 halaman maksimal. Dari 7 kali pertemuan, coba dibikin resumenya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu review buku mengenai multikulturalisme. Ya 2 halaman, ya kan. Ya 2 halaman lah. Review itu 2 halaman. Silakan cari buku tentang yang terkait dengan multikulturalisme. Itu 2 halaman. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Silakan ya. Itu aja dari saya. Nanti dikirim ke Mbak Dwi. Nanti Mbak Dwi kirim ke saya. Ya. Yang review maksimal 2 halaman, Prof ya. Iya, 2 halaman lah, ya, 2 halaman. Tapi kalau ada juga orang yang dibilang 2 halaman tapi bikinnya 5 halaman, ya nggak apa-apa, nggak akan saya diskon ya kan. Wah ini bikinnya disuruh 2 halaman, bikin 5 halaman, udah didiskon nilainya enggak, ya silahkan ya. Tapi minimal 2 halaman lah, ya. Jadi tolong kasih ke Mbak Dwi, ya di store ke Mbak Dwi karena saya nggak tahu tugas dari Pak Profesor Masud, saya nggak tahu ya. Nanti ini kita tunggu selanjutnya. Saya kira demikian ya. Minta tolong Mbak Dwi ya. Jadi ini tugas-tugasnya dikumpulkan ya. Iya, Prof. Siap. Saya kira demikian pertemuan kita. Oke, terima kasih ilmunya, Prof. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Allah ilmunya Pak Prof. Sehat selalu. Sehat. Semua sehat walafiat ya kan. Amin Prof. Amin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.